Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadhatus Sholiha dengan NIM 2101010703 dari Matematika 3. Materi pertama dari kelompok 1 yaitu sejarah fikih di zaman Rasulullah sampai sekarang. Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang membahas khusus persoalan hukum, aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Fikih pada masa Nabi Muhammad SAW, yakni berada risalah, karena pada masa ini agama Islam baru didakwakan. Pada masa sahabat, yaitu menyelesaikan persoalan-persoalan para sahabat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada masa Tanwin dan Taklif, yakni masa tokoh dan mazhab, ada 5 mazhab yang masyhur, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Ja'fari. Kemudian fikih pada masa modern atau pembaruan adalah paham usaha untuk melakukan kembali sesuatu yang sebelumnya dianggap aktual. Dalam hal ini, pembaruan hukum Islam melalui ijtihad, upaya melakukan pemahaman dan penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Materi kedua dari kelompok 2 yaitu memahami definisi dan urgensi ilmu fikih. Fikih secara bahasa artinya pemahaman yang benar tentang apa yang diharapkan. Hukum syariat dari kitab Allah. Pertama, ibadah. Ibadah itu seperti wudhu, sholat, puasa, dan lain-lain. Masalah kekeluargaan seperti pernikahan, nasab, nafkah, dan lain-lain. Perbuatan manusia dan hubungannya, yakni jual beli, sewa, menyewa, dan lain-lain. Kewajiban pemimpin, hukuman terhadap pelaku kejahatan, hukuman tentang negeri Islam dan yang lainnya, dan kemudian akhlak dan perilaku. Materi 3 dari kelompok 3 yaitu aliran-aliran ilmu fikih. Jenis aliran ilmu fikih. Yang pertama, aliran Syafi'iyah. Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun usul fikih dengan menggunakan sistem ini. Aliran pemikiran ini disebut dengan Thariqah Syafi'iyah. Yang kedua, aliran Hanafiyah. Dalam menyusun usul fikih, aliran ini banyak mempertimbangkan masalah-masalah furu' yang terdapat dalam mazhab mereka. Tegasnya, mereka menyusun usul fikih sengaja untuk memperkuat mazhab yang mereka anut. Abu Hanifah pendiri mazhabnya. Yang kedua, aliran Mutaakhirin adalah gabungan dari aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Aliran ini dalam perkembangannya untuk menggabungkan kitab usul fikih, aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Materi keempat dari kelompok 4 yaitu memahami taklid, talfik, dan ittiba. Taklid adalah qala Allah yuqalidu taklidan, artinya meniru, menghiasi, menyerahkan, serta menyimbangkan atau ikut orang tanpa menggunakan dalil. Hukumnya berupa haram, wajib, dan boleh. Talfik juga merupakan istilah untuk menyebut orang yang beribadah menurut salah satu pendapat dari 4 mazhab, tetapi ia juga mengikuti mazhab lain yang intinya atau pada bagian tertentu. Ittiba adalah mengikuti atau menerima perkataan orang lain dan mengetahui sumber pengambilannya. Materi 5 dari kelompok 5 yaitu sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Pertama, muttafaq atau disepakati. Kedua, mukhtalaf atau tidak disepakati, yaitu antara lain istihsan, masalah mursalah, istishab, urf atau adat istiadat, syaru' man qablana, mazhab sababi, Sa'd al-Zariyah. Materi 6 dari kelompok 6 yaitu 4 mazhab. Mazhab adalah jalan pikir atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pertama, mazhab Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah. Kedua, mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik. Yang ketiga, mazhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dan yang keempat, mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i. Materi ke-7 dari kelompok 7 yaitu pengertian perbedaan ruang lingkup fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang menguraikan, menjelaskan atau menjabarkan hukum-hukum dasar yang berasal dari Al-Quran dan ketetapan-ketetapan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang diabadikan dengan kitab-kitab hadis. Syariah memiliki arti sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada semua hambanya untuk diikuti. Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah.
Syariat adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya. Fikih adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Materi dari kelompok 8. Perbedaan fikih dan usul fikih. Ilmu fikih adalah tentang hukum dalam hal perbuatan, sedangkan usul fikih adalah tentang metode dan proses menemukan hukum. Materi dari kelompok 9 yaitu riba dan contohnya pada masa sekarang. Menurut 4 mazhab, riba atau bunga pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi, dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Pertama, mazhab Syafi'i. Jenis barang riba, emas, perak sesuai ketentuannya, daging, makanan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Pada mazhab Hanafi, jual beli barang yang ditukar atau ditimbang dengan barang yang sejenis, emas, perak, gandum. Pada mazhab Maliki, diharamkan menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga. Sedangkan mengenai ilat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nas'iyah dan riba fard. Pada mazhab Hambali, ulama Hambali mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbangkan dengan satu kurma.